Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana menganalisis butir soal dengan menggunakan software Anates ya. Jadi saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara menginstall aplikasinya. Yang jelas Anda pastikan bahwa aplikasinya benar-benar semuanya lengkap ya. Jadi di downloadnya adalah RAR. Anda ekstrak dulu ya, dan pastikan 3 file ini semuanya ada agar tidak menyebabkan error saat install. Dan yang Anda install adalah Anates yang type-nya application ya. Jadi silakan diinstal saja, sama seperti Anda menginstal aplikasi-aplikasi yang lain, tinggal di next dan selesai ya. Jika sudah, biasanya Anda akan menemukan aplikasinya di start program, ada di sini, atau bisa juga di desktop ya, di sini, atau mungkin Anda bisa temukan juga di program file yang ada di drive C, program file Anates versi 4 ya. Dalam hal ini kita akan mengkliknya Anates versi 4, silahkan dibuka dan Anda akan menemukan tampilan home seperti ini ya. Anda bisa baca dulu di atas, ini ada salam dari developer, ada nama developernya dengan nomor hakinya, berarti ini sudah dipatenkan ya. Dan di sini ada satu amanah yang ditulis dari pengembangnya, yaitu dilarang memperbanyak atau mengcopy tanpa izin tertulis dari pengembang, kecuali Anda menyumbangkan 75.000 per kopi ke masjid atau panti asuhan di mana saja. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab moral yang harus Anda penuhi ya, karena ini adalah amanah dari developernya, dan amanah ini juga sangat baik, sangat bagus ya, karena bentuknya sedekah. Jadi mari kita penuhi saja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh developernya agar kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan penuh berkah ya. Itu yang paling penting. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa Anda klik. Yang pertama, jika Anda ingin mengirim email kepada pengembang. Yang kedua, jika ingin melihat situsnya, tapi saya rasa situsnya mungkin sudah tidak ada karena tidak bisa dicek. Dan yang kedua, inilah tombol yang paling penting yang akan kita gunakan. Jika Anda ingin menganalisis butir soal dengan pilihan ganda, maka Anda klik jalankan Anates pilihan ganda. Jika bentuk soal Anda adalah uraian, maka jalankan Anates uraian ya. Dalam hal ini misalnya kita demonstrasikan terlebih dahulu tentang analisis butir soal pada pilihan ganda. Nah, ini adalah tampilan utama untuk Anates pilihan ganda. Jika Anda memiliki file yang pernah disimpan, kemudian ingin mengeditnya kembali, Anda bisa membaca file yang ada ya, tinggal dipilih saja yang mana. Tapi kalau kita mulai dari awal, kita buat file yang baru. Kita contohkan untuk memulai dari awal saja. Nah, di sini ada jumlah testi atau jumlah siswanya. Misalnya jumlah siswanya ada 20, jumlah soalnya ada 10, dan jumlah pilihan jawabannya yaitu A sampai E. Biasanya itu ada 5 ya kalau Anda sampai E. Tapi kalau Anda sampai D berarti 4 dan seterusnya. Misalnya saya sampai E berarti 5 dan oke. Ada nama subjek di sini. Nama subjek ini ditulis ke bawah sampai 20 siswa ya. Nah, berarti ditulis namanya. Misalnya namanya Dini, Dani, dan Danu dan seterusnya sampai siswa ke 20 ya. Setelah itu Anda bisa mengisi kunci jawabannya di sini ya. Kunci jawaban nomor 1 misalnya A, nomor 2 C, D, E, B, D, C, A, dan seterusnya. Ini kunci jawabannya. Nah, baru di kotak putih ini Anda mengisi data sebaran jawaban dari siswanya itu sendiri. Misalnya Dini A, C, D, E, dan seterusnya sampai, nah kalau Anda salah klik ya, misalnya Anda malah klik F, nah ini langsung akan diperingatkan karena data yang diinput hanya huruf A sampai E saja, dan seterusnya ya, sampai ke siswa ke-20 di sini ya. Nah, di sini Anda bisa menambahkan subjek jika ada lagi siswa tambahan masuk ke dalam data Anda, atau bisa menyisipkan subjek di tengah-tengah, atau bisa menghapus salah satu subjek, atau bisa menghapus salah satu butir soal, atau bisa menghapus beberapa banyak subjek ya. Oke, karena tentu ini akan menyita waktu jika saya input satu-satu, maka saya akan kembali ke menu utama untuk membaca file yang ada saja ya. Saya akan baca file dan ini sudah terisi untuk memudahkan kita melakukan tutorial hari ini. Nah, setelah terisi,
seperti ini, maka Anda kembali ke menu utama. Dan biasanya pada menu olah data, itu menunya masih dibekukan, tidak bisa diklik ya. Untuk bisa mengklik menu ini, maka cara yang paling mudah adalah Anda mengklik saja salah satu menu yang ada di penyekoran. Anda klik saja salah satu, misalnya penyekoran data, Anda klik saja. Kemudian Anda kembali ke menu utama, dan biasanya menu olah data ini akan kembali bisa dibuka ya. Seperti itu. Misal kita akan bahas satu persatu dulu apa saja yang ada di menu penyekoran. Oke, yang pertama, menu penyekoran ini akan memudahkan Anda untuk memberikan scoring masing-masing jawaban benar dan jawaban salah. Dalam PG tentu jawaban benarnya adalah skor 1, jawaban salahnya adalah 0, berarti yang minus-minus ini adalah 0. Dan jumlah skor totalnya sudah otomatis terinput ya. Dan di sini otomatis sudah terurut berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah. Kalau mau tidak diurut berarti tinggal diklik saja, ini sudah data awal. Tapi kalau ini sudah diurutkan ya. Rata-ratanya sudah ada 7,25, standar defisinya sudah ada atau simpangan baku 1,55. Nah, ini akan dijadikan data untuk pembagian kelompok atas dan kelompok bawah, atau siswa berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Atau dalam Anates istilah kemampuan tinggi atau kelompok atas sebutnya kelompok unggul, dan untuk Anates istilah untuk kelompok kemampuan rendah atau kelompok bawah disebutnya kelompok ASOR ya. Nanti akan dijelaskan pada menu selanjutnya. Kemudian kembali ke menu utama. Kalau skor di bobot, Anda bisa tahu bahwa siswa A menjawab benarnya ada berapa soal, 9 soal, siswa A menjawab salah 1 soal, dan seterusnya. Nah, ini skor aslinya ya, dan ini skor di bobot. Anda bisa mengganti bobotnya, misal jawaban benarnya tidak akan 1, jawaban benarnya mau 2. Maka secara otomatis nanti 9 dikali 2 ya, 8 dikali 2, 7 dikali 2, dan seterusnya. Tapi biasanya tentu yang namanya bobot PG selalu yang benarnya ditulis 1 gitu ya. Oke, atau Anda mau langsung dijadikan 100 misalnya. Kalau skor benarnya 9 dikonversikan ke 100 berarti tulisnya 10 di sini. Nah, gitu ya, 90, 90 dan seterusnya. Oke, kita ubah saja kembali menjadi 1. Karena dalam hal ini scoring PG biasanya 1. Kembali ke menu utama. Untuk yang olah semua otomatis saya akan skip dulu, nanti saja itu di akhir. Kita akan masuk sekarang ke menu-menu yang ada di olah data. Yang pertama, reliabilitas. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa berapa nilai reliabilitas pilihan ganda saya atau instrumen saya. Anda lihat di atas di sini 0,70. Nah, berarti reliabilitas instrumen saya adalah 0,70. Di mana kalau kita masukkan ke dalam kategori tabel kriteria reliabilitas, biasanya 0,70 masuk ke kategori tinggi kalau tidak salah ya. Tapi silahkan dicek ulang lagi. Tabel kriteria reliabilitasnya ada di PowerPoint. Anda bisa pakai Arikunto, Anda bisa pakai Guilford, silahkan saja. Berarti saya sudah tahu sekarang reliabilitasnya berapa. Kalau validitasnya ada di sini nih. Nah, ini adalah validitasnya, korelasi XY. Tapi validitas ini adalah validitas soal. Ya, ingat di Anates ada 2 validitas, ada validitas soal dan ada validitas per item. Nah, ini adalah validitas soal, berarti validitas keseluruhannya ya. Nilainya berapa? 0,54. Kalau kita bandingkan dengan tabel kriteria validitas yang saya share juga di PowerPoint, itu sekitar kategori cukup mungkin ya, ada di kategori cukup. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu reliabilitasnya 0,7, validitas soalnya 0,54. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan cek kelompok unggul dan ASOR-nya. Nah, biasanya untuk menentukan kelompok unggul dan ASOR, kita ceknya di sini. Ini diurutkan dulu dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Setelah itu biasanya dibagi 50% kelompok unggul atas 50% kelompok unggul yang ada di bawah. Berarti kalau di sini siswanya ada 20, biasanya 10 kelompok unggul, 10 kelompok bawah. Tapi Anates dia punya caranya sendiri dalam membagi, yaitu dengan cara diambilnya hanya 27% kelompok unggul dan 27% kelompok bawah atau kelompok ASOR ya. Berarti 27% dari 20 ada sekitar 5,4. Ya, ada sekitar 5,4. Berarti yang diambil hanya 5.
Nah, kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 kelompok yang paling atas disebut kelompok unggul. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kelompok bawah atau kelompok ASOR, atau siswa berkemampuan rendah. Nah, data ini akan digunakan oleh Anates untuk dijadikan algoritma dalam menghitung daya pembeda biasanya, dan juga tingkat kesukaran. Pada umumnya seperti itu. Atau dilihat juga untuk pengecoh mungkin ya. Nah, kembali ke menu utama. Sekarang kita lihat daya pembeda. Saya mau tahu daya pembeda instrumen saya seperti apa. Anda cek di sini, indeks DP-nya ada di sini. Ya, dan ini tentu per soal. Misal, nomor 1, indeks daya pembeda saya 100, tapi di sini satuannya persen. Sedangkan di tabel PowerPoint yang saya sharekan, itu satuannya adalah 1, yang paling tinggi 1 ya. Sisanya 0, dan seterusnya. Semakin ke arah 1 dia daya pembedanya baik, semakin ke arah 0 atau bisa saja mungkin ke negatif, itu masuk ke dalam kategori yang poor, masuknya jelek ya. Nah, kalau di sini 100 artinya apa? Karena ini persen, bagi saja 100. Berarti ini adalah 1. Nah, tentu 1 ini daya pembedanya sudah sangat baik sekali ya. Ini berarti 20%, berarti 0,2. Nah, silahkan dicek di dalam tabel kriteria ini masuk kategori apa. Ini berarti 0,6, ini berarti 0, dan seterusnya. Nah, berarti daya pembeda ini menentukan semakin tinggi daya pembeda saya atau semakin baik, itu artinya adalah soal tersebut mampu membedakan kelompok unggul dan kelompok ASOR dengan sangat baik ya. Jadi kalau Anda sudah ngeh di sini ada yang 0, ada yang 20 ya kategorinya, ada di jelek, Anda bisa merevisi soalnya atau bisa saja langsung dibuang. Itu tergantung kebutuhan dari pembuat soalnya itu sendiri. Kembali ke menu utama. Sekarang tingkat kesukaran. Anda bisa cek di sini, sudah langsung diinterpretasikan dengan cepat oleh Anates. Soal nomor 1 sukar, soal nomor 2 sangat mudah, sukar, dan seterusnya. Untuk instrumen tes di kelas biasa, biasanya sebaran idealnya adalah 25% soal sukar, 50% soal sedang, 25% soal mudah biasanya gitu ya, atau 25% mudah, 25% sukar, 50%-nya sedang biasanya. Nah, tapi dalam hal ini saya terlalu banyak soal yang sangat mudah. Artinya perlu saya perbaiki agar tingkat kesukarannya bisa masuk ke daerah sedang ya. Nah, interpretasi ini Anda bisa langsung membacanya tanpa harus menggunakan kriteria tabel. Jadi di sini langsung ada. Jadi tidak perlu menggunakan kriteria tabel yang lain ya. Kembali lagi. Sekarang kita cek korelasi skor butir dengan skor total. Ini apa maksudnya ya? Ini maksudnya adalah validitas item. Nah, ini sudah ada validitas itemnya. Validitas item nomor 1 0,668, validitas item nomor 2 0,493, dan seterusnya. Yang non ini biasanya kalau tidak minus, ini bisa saja 0. Intinya ini buruk saja ya, yang non ini. Nah, Anda jangan membandingkan nilai tabel ini, nilai validitas item ini dengan tabel kriteria validitas yang ada di Arikunto atau di Guilford yang ada di PowerPoint saya. Jangan dibandingkan. Karena ini sudah diinterpretasikan otomatis oleh Anates. Ya, sudah ada interpretasinya. Signifikan di sini artinya validitasnya baik, ya, sudah bisa langsung digunakan. Minus berarti tidak, validitasnya dianggap buruk, harus dibuang atau harus direvisi. Ini bisa digunakan, berarti validitasnya baik. Non, ini sudah pasti tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa digunakan atau bisa direvisi, dan seterusnya, ya. Atau ada tulisannya sangat signifikan. Kalau sangat signifikan berarti validitasnya sangat tinggi ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau Anda melihat validitas soal ini 0,54 karena Anates tidak mengkategorikannya, maka untuk validitas soal di sini Anda boleh membandingkan dengan tabel kriteria yang ada di Arikunto atau Guilford. Tapi untuk validitas item, Anda tidak perlu membandingkan dengan tabel kriteria dari Guilford atau Arikunto karena sudah diinterpretasikan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya, berarti Anda sudah tahu bahwa yang nomor 9, 8, 7, 6, 2 ini harus saya buang atau bisa Anda revisi dulu. Seperti itu, oke.
ya. Nah, kemudian tadi kita sudah menemukan reliabilitas, validitas soal, validitas item, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan yang terakhir adalah pengecoh. Ya, pengecoh di sini cara melihatnya saya rasa bisa bervariasi ya. Saya akan jelaskan dulu simbol yang ada di dalam Anates ini. Yang ada bintang 2 ini adalah kunci jawaban. Nah ini yang bintang 2 berarti D adalah kunci jawaban, A adalah kunci jawaban, C adalah kunci jawaban. Atau kalau Anda tidak melihat bintang 2, warnanya saja yang kehijauan ini adalah kunci jawabannya. Ya. Nah, berarti artinya jawaban E tidak ada di sini. Berarti jawaban Anda dianggap tidak tersebar dengan baik. Berarti harus direvisi juga tuh. Selain itu, plus di sini artinya pengecohnya baik, plusnya makin banyak sangat baik, plusnya 1 baik, minusnya 1 kurang, semakin banyak akan sangat buruk. Nah sekarang angka yang ada di sini artinya jumlah siswa yang memilih itu, memilih opsi itu. Berarti ada 1 orang yang memilih A, 11 orang memilih B, 0 orang memilih C, dan seterusnya. Ya. Nah, ada perbedaan cara interpretasi Anates. Bahkan saya akan menjelaskan ada beberapa cara menginterpretasikan hasil pengecoh dari Anates. Yang pertama, kalau di PowerPoint saya menjelaskan bahwa pengecoh yang baik itu jika minimal 5% testi memilih pengecohnya. 5% testi memilih pengecohnya. Berarti kalau ini siswanya ada 20, 5%-nya ada 1. 1 orang saja memilih opsi A misalnya, maka A dianggap sebagai pengecoh yang baik. Gitu ya, kalau di teori PowerPoint. Kalau di sini enggak. Yang merah ini sudah dianggap pengecoh yang buruk, harus diperbaiki. Kemungkinan ya tidak homogen, kemungkinan ya terlalu memunculkan clue atau terlalu mendominasi siswa untuk memilih opsi itu dan seterusnya. Ya. Berarti yang merah ini diperbaiki. Atau alternatif yang kedua adalah yang merah Anda fokus dulu ke angkanya. Di sini kan ada yang 11, berarti ada 11 orang yang memilih B. Berarti sebetulnya dari teori dasar atau konsep dasar, B itu adalah pengecoh yang baik karena sudah lebih dari 5%. Nah, berarti yang merah ini Anda pilih saja yang 0 untuk yang diperbaiki. Yang 0-0-nya. Untuk yang ada nilainya tidak usah. Karena 5% dari 20 orang adalah 1. Ya. Atau yang ketiga adalah mungkin Anates ini menganggap meskipun yang B sudah memilih 11 orang, yang harusnya ini dianggap sebagai pengecoh yang baik, bisa saja Anates menganggap ini buruk karena terlalu banyak yang memilih B, sehingga menyebabkan daya pembedanya menjadi turun, karena terlalu banyak kelompok unggul mungkin yang memilih B. Bisa saja Anates punya algoritma seperti itu. Nah, makanya di sini saya menjelaskan berbagai alternatif maksud dari simbol yang ada di Anates. Ya. Tapi saya menyarankan Anda perbaiki saja yang 0-0-nya saja. Ya, yang 0-0-nya saja. Itu akan lebih memudahkan kita. Oke, kembali ke menu utama. Kalau rekap analisis butir soal, ini keseluruhannya dalam bentuk tabel. Ya, di atas ada rata-rata, simpangan baku, validitas soal, reliabilitas soal, jumlah testi. Nomor 1, signifikan, berarti bisa digunakan ya. Validitas itemnya bisa dianggap tinggi di sini. Korelasinya, validitas itemnya ada nilainya, tingkat kesukarannya sukar, daya pembedanya 1, ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu mana yang bisa langsung diseleksi untuk digunakan, mana yang harus dibuang atau direvisi. Misalnya yang minus-minus ini, bisa saja kalau ternyata dari 10 soal, sebetulnya saya butuh 7 soal untuk diberikan kepada siswa. Ya, dari 10 soal misalnya saya butuh 7 soal untuk diberikan kepada siswa. Sedangkan yang bisa langsung digunakan hanya 1, 2, 3, 4. Berarti saya kurang 3 soal lagi. Nah, dari yang minus-minus ini, yang minus-minus ya, kalau yang 6 sudah pasti dibuang, yang minus-minus ini bisa kita ambil 3 untuk direvisi dulu. Misalnya saya mau merevisi soal nomor 2. Apa yang direvisi? Tingkat kesukarannya dulu, bisa saja karena terlalu mudah mungkin, dan daya pembedanya yang buruk. Bagaimana cara mengubah daya pembeda? Bisa saja dari pengecohnya yang terlalu menunjukkan clue, atau pengecohnya yang terlalu
memaksa untuk dipilih oleh siswa kelompok unggul dan seterusnya dan lain sebagainya, atau bisa saja yang diperbaiki adalah stem soalnya yang tidak terlalu jelas. Jadi intinya minus-minus ini menunjukkan soal mana yang bisa Anda revisi atau bisa Anda buang gitu ya. Oke, kembali ke menu utama. Nah, kalau olah semua otomatis ini langsung full, bentuknya biasanya notepad ya. Ini sama saja, ini penyekoran awal, ini betul di skor ganjil, skor genap, ini pembagian kelompok unggul dan asor, ini apa ini daya pembeda, ini tingkat kesukaran, ini interpretasi validitas item, ini pengecoh dan seterusnya ya. Ini tabel kategori full. Jadi Anda bisa simpan dalam bentuk notepad ya, atau Anda langsung print saja langsung oleh printer Anda. Oke, jadi itu. Ini adalah cara menganalisis butir soal dengan menggunakan Anates. Ya, jadi video kali ini kita akan menjelaskan itu saja. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam video penjelasan tutorial bagaimana menganalisis butir soal dengan menggunakan Anates versi uraian. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan selalu dukung channel ini untuk bisa membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.